Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada pagi ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang ke-5 ya. Di mana kita membahas materi lanjutan kita yaitu tentang kita akan membahas lanjutan dari proses kemarin treat. Sekarang kita yang bahas tentang client server ya. Modul sudah ada di Classroom. Nah, kita berbicara tentang client server ya. Kalau dikatakan client server itu berarti adanya arsitektur komputer yang terdiri dari client dan server. Ya, itu tentang client server. Nah, di sana ada dua objek, yaitu tentang satu tentang client, yang kedua tentang server. Sedangkan client itu kan kita itu adalah menerima atau meminta layanan untuk dilayani. Ya. Sedangkan server adalah memberikan layanan. Itu kata kuncinya. Ya. Kalau tadi client server itu ada arsitektur komputer yang terdiri dari client dan server. Sedangkan client itu adalah meminta layanan. Sedangkan server itu adalah memberikan layanan. Itu kata kunci yang perlu dipahami. Ya. Nah, sering kita sebagai objek client yang sering meminta layanan. Ya, proses meminta layanan seperti mana? Ya, artinya kalau Anda ingin mengisi atau mendaftarkan diri Anda di sebuah instansi atau katakanlah pengusaha, berarti Anda meminta layanan supaya bisa Anda mendaftar ke sana dengan mengisi identitas Anda. Ya, itu adalah sebagai pihak klien. Contoh lain adalah itu namanya meminta layanan. Tiba-tiba Anda lihat misalnya Facebook, Anda suka dengan sebuah barang, Anda klik di sana, tiba-tiba Anda suka, Anda klik pesan, itu Anda disuruh mengisi layanan. Anda disuruh mengisi identitas Anda, itu namanya meminta layanan. Karena Anda ingin membeli barang itu, nah, apa sih yang saya isi? Nah, gitu, supaya Anda bisa mendapatkan barang itu. Nah, disitulah Anda kita sebagai klien, makanya dikatakan meminta layanan sesuai dengan apa yang kita minta. Sedangkan klien tadi, siapa si server tadi, itu memberikan layanan kepada kita. Itu dua contoh tentang sebuah klien. Ya. Nah, kembali kita ke materi. Ya, saya coba screenshot dulu. Yang penting dipahami tentang client server dan nanti juga mengenai agent.
Oke. Nah, dikatakan di sini, mungkin kita sudah mengulangi, server itu adalah komputer, ya, yang dapat memberikan layanan sebagai klien, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa layanan yang ada di server. Itu. Nah, jadi kata singkatnya adalah klien server itu memberikan layanan, sedangkan klien itu meminta layanan. Ya, bisa dikatakan di sini server adalah memberikan layanan ke klien, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa layanan yang ada di server itu. Seperti yang Bapak katakan tadi tentang websitenya Penusa, waktu Anda membayar kuliah ada beberapa yang bisa akses, misalnya membayar kuliah, mendaftarkan diri, dan itulah layanan-layanan yang ada di dalam server tersebut sesuai dengan permintaan kita. Contoh lainnya tadi tentang sebuah barang, kan gitu. Nah, ketika klien membutuhkan suatu layanan yang ada di server, dia akan mengirim permintaan kepada server lewat sebuah jaringan. Ya. Mengirim permintaan kepada server lewat jaringan, ya. Itu dia. Jadi meminta dan memberi layanan itu antara klien itu dan server adalah melalui sebuah jaringan, ya. Jika permintaan tersebut dapat dilaksanakan, jika request tersebut dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa layanan yang dibutuhkan yang saling berhubungan menggunakan soket, ya. Nah, gitu. Artinya kalau di dalam dalam server itu, ya, kalau sudah siap dia memberikan layanan, dia akan memberikan layanan balasan, yaitu terbuka misalnya form tadi untuk pengisian data misalnya. Ini adalah gambar antara client server, ya, dia ada sebagai objek klien yang meminta layanan dan server itu membalas. Nah, karakteristik server itu pasif, menunggu permintaan, menerima permintaan, dan memproses dan mengirimkan balasan merupakan layanan tadi. Sedangkan si klien dia aktif mengirim permintaan, menunggu dan menerima balasan dari server. Itu, ya. Ada beberapa model di dalam client server ini. Ada mainframe, biasanya ini ya pusat datanya, ya. Di mana pada arsitektur ini terdapat sebuah komputer pusat yang memiliki sumber daya yang besar, ya, baik itu memori, prosesor maupun media penyimpanan lainnya, ya. Ya, artinya kalau dikatakan komputer pusat besar, berarti dia mampu melayani ratusan, ya, program aplikasi dalam hal ini klien. Kenapa? Dia bisa mampu menyimpan semua data dari ratusan klien tadi. Makanya ada model client server tadi, ada arsitektur mainframe. Mainframe itu adalah pusat, ya, sebuah pusat biasanya di perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua adalah file sharing. Ini biasanya arsitektur file sharing ini bisa kita menggunakan jaringan LAN dan WAN, ya, menggunakan kabel maupun non kabel, ya. Ini arsitektur ini sering. Yang sering ini hal-hal kecil yang bisa kita gunakan, bisa melalui kabel maupun non kabel. Artinya pemberian atau pembagian file, gitu, ya. Pada arsitektur komputer server menyediakan file-file yang tersimpan di media penyimpanan server yang dapat diakses oleh pengguna. Artinya udah ada melalui administrasi, ya, sebuah administrasinya yang mengatur, menginting apa aja file yang mau di-sharing. Nah, itulah yang nanti bisa diakses oleh para pengguna. Misalnya di komputer kamu itu ada file-file yang mau di-sharing kemana kepada kawan-kawanmu.
Nah, itu udah kamu atur. Inilah yang bisa di-sharing. Nah, Anda suruh kawan-kawan itu ambil dari kolektor saya, melalui jaringan. Namanya ini, nah gitu. Nah, seperti itu. Nanti kawan udah bisa mengambilnya dari laptopnya sendiri melalui jaringan. Yang selanjutnya, adanya arsitektur client server. Artinya ini berupa berupa software. Ya, yaitu berupa software database server yang menggantikan software database berbasis file server. Artinya ada di sana sama-sama menggunakan baik itu client atau server menggunakan sebuah software ya. Ya. Namun hanya satu yang database-nya tersimpan yaitu di server tadi. Nah, sampai sini ada mau ditanya? Biar kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Di model client server ini ada tutir ya. Ada 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan. Ya, 2 lapisan yaitu lapisan client dan lapisan server. Ini biasa antar mukanya ada file yang mau diapakan ya, kirim, terus ada aplikasi sebagai layanannya. Ya, aplikasi untuk pengiriman data misalnya, yang aplikasi service. Dan ada model 3 ya. Sampai sini saya mengenai client server, kita masuk ke agent. Agent itu adalah identitas software atau perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Selanjutnya software agent nantinya disebut itu namanya disebut agent saja. Ya. Agent memiliki ide sendiri bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu atau agenda tertentu. Agent tidak akan berpindah ke kasus lain yang disebut extraordinary agent. Ya. Kalau ada yang bingung tentang agent, bertanya ya. Ada karakteristik dari agent ini ada beberapa. Ada namanya autonomi, intelijensi, reasoning dan learning, ya, sampai communication and coordination capability. Nah, menurut klasifikasi yang dimiliki klasifikasi menurut kelas striknya, ada beberapa software agent ya. Bisa dari kolaborasi agent, mobile agent, informasi dan intelligent agent. Oke. Kalian tahu sih nggak mengenai agent ini? Ada yang mau tanya? Bingung? Apa itu agent, Pak? Nah, di dalam agent software, ya, misalkan begini, ya, dalam proses agent software misalnya, Anda pernah dengar namanya apa namanya? Apa namanya itu? Agent itu sebuah aplikasi yang bisa menangkap sebuah objek langsung mengirim ke tempat. Misalnya apa kalau mendeteksi seperti bandara-bandara itu kan itu agent. Ya, apa mendeteksi barang dikirim diproses kan langsung dilihat apa barang ini dikirim ke sistem pusat. Nah, seperti itu.
Misalkan sensor itu bagian dari agent. Di sana terdiri aplikasi. Yang mendeteksi misalnya kekuatan angin, atau misalnya orang yang masuk misalnya ke suatu tempat pakai sensor menggunakan daya misalnya tenaga angin yang dia bawa seperti itu. Itulah agent-agent software tadi. Diproses ke sana terus dikirim. Itu. Jadi agent dalam hal software ini itu. Makanya dibilang tadi, coba dibaca lagi, agent itu adalah kalau tidak salah katanya tadi perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Nah, itu yang disebut agent tadi. Dia mampu mengerjakan tugasnya sendiri ya sesuai dengan rancangan-rancangan tertentu. Saya Bapak katakan tadi untuk mendeteksi suatu barang ya, apakah barang itu berbahaya apa enggak, terus tentang sensor untuk mendeteksi orang yang masuk ke suatu tempat. Jadi misalkan sensor itu kan kalau berbasis angin dia, kalau kamu lewat di depan dia, kamu menuju rumah orang, langsung masuk ke software itu, cek, nah ada masuk orang seperti itu. Atau kalau memang kucing pun yang lewat, kalau memang tenaga anginnya kuat, misalnya mungkin lari kucing itu, terus langsung terdeteksi dia. Itu ada sensor untuk mendeteksi yang masuk ke suatu tempat. Itulah artinya ada perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu. Itu sebenarnya diberikan namanya software agent yang sebenarnya itu ya, sehingga disebut dia agent saja. Jadi di dalam struktur komputer. Jadi Pak, hubungan antara server, klien, dan agent itu di mana? Nah, ada itu tidak ada hubungan. Yang kita bahas kan tentang proses. Proses itu ada 3 yang kita bahas. Yang pertama thread, yang kedua client server, yang ketiga agent. Prosesnya. Bagaimana mendistribusikan sebuah data atau informasi. Nah, untuk mendistribusikan sebuah data, proses mendistribusikan data itu kemarin kita bahas thread. Hari ini kita bahas 2 materi, yaitu tentang client server dan yang kedua adalah agent. Nah, itulah proses bagaimana sistem untuk mendistribusikan informasi atau data. Nah, hubungannya agent dengan client server nggak ada hubungannya. Cuma proses bagaimana mendistribusikan. Agent sama client server kan berbeda. Thread pun berbeda. Jadi itu materi kita hari ini tentang client server dan agent. Bingung lihat tentang thread. Jadi hubungannya apa? Nggak ada hubungannya client server dengan agent. Bisa aja hubungannya juga ada sebenarnya. Tapi bisa dia nggak selalu berbasis client server. Dia biasanya agent ini kan mengidentifikasi. Makanya dibuat dia secara mandiri perangkat yang bisa melaksanakan tugasnya. Dia lebih cenderung mengidentifikasi suatu objek. Maka Pak katakan tadi, bagaimana software di bandara itu mengidentifikasi barang-barang yang masuk. Bagaimana sensor mengidentifikasi orang yang melewati dia. Atau identifikasi siapa yang masuk. Gitu. Artinya kalau ada sebuah angin, ya berarti ada masuk ke rumahnya. Jadi ada sensor mengidentifikasi yang masuk misalnya, sebuah objek yang masuk. Jadi ya itu dia. Itulah proses tadi, proses di dalam pendistribusian data tadi. Nah, itu dia agent. Sebenarnya dia namanya software agent. Lebih cenderung dia mengidentifikasi atau yang masuk dikirim langsung ke satu komponen lainnya. Disiapkan satu software ya untuk mengidentifikasi atau mengecek sesuai dengan
apa keperluannya. Makanya dikatakan tadi, kalau tidak salah, adalah agent itu software yang didedikasi untuk tujuan-tujuan tertentu, di mana dia bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Yang penting udah didesain dibuat dia, ya udah di ditanam aja sensor itu satu pintu. Ya udah dia akan mengerjakan kerjanya sendiri. Kita hanya apa nanti yang ditangkap dia ya akan terkirim ke software di komputer kita. Itu agentnya. Ada yang mau tanya lagi? Ya, kitalah yang memegang komputer tadi. Ya apa? Oh, rupanya jam sekian ada masuk orang, jam sekian ada masuk orang. Berdasarkan bukan orang yang ditangkap, berdasarkan tadi. Maksudnya kalau kita berjalan kan ada berdasarkan angin yang kita bawa seperti itu. Itu namanya sensor tadi. Kalau kita berjalan kan angin kita itu ada, itu yang ditangkap. Dia melewati suatu sensor itu seperti itu. Biasanya orang di perusahaan-perusahaan atau rumah ada dua untuk mengidentifikasi selain software apa CCTV, ada bentuk namanya apa tadi saya katakan sensor tadi. Nah, di di uh, di perhotelan biasanya ada itu yang belum menggunakan apa namanya, yang belum menggunakan jaringan booking internet, betul seperti itu. Biasanya kelas-kelas mati banyak itu. Untuk menghindari terjadinya pencurian atau pengambilan atau apa namanya ya, kalau di pengambilan keuntungan atau merugikan perusahaan lah ya, untuk menghindari supaya orang tidak bermain sehingga perusahaan rugi seperti itu. Itu biasanya orang menggunakan itu zaman kalau orang dulu belum menggunakan namanya sistem bayar berbasis jaring berbasis ini internet. Itu sensor. Ada sensor ini banyak. Nah, ada sensor khusus untuk mematikan api. Ada sensor untuk menangkap orang yang masuk, artinya melalui bayangan. Itu tergantung fungsinya. Itulah berarti dia mendeteksi ada api. Oh, ada lapar-lapar ya sudah ada diperintahkan itu. Itu kadang biasanya itu robot cuma hal-hal seperti itu namanya itulah agent tadi di dalamnya. Ada proses cuma dia tetap juga terkirim pada software yang dibangun. Tapi lebih cenderung dia sensor yang bisa mengidentifikasi orang yang masuk tadi. Tergantung tujuannya apa. Itu dia, kalau client server tadi itu proses bagaimana mengirim dan meminta layanan mengirim data, sedangkan agent adalah sesuatu ya perangkat lunak yang didikasikan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas tertentu ya. Tugas-tugas tertentu. Mungkin satu tugas saja. Ada mau tanya? Kalau mengenai client server, saya kira udah banyak kita bahas itu. Cuma mengulangi lagi, apa itu client server itu? Bagaimana proses client server dalam sistem distribusi data? Kemarin thread itu adalah sebuah apa katakan sebuah proses yang ada dalam sebuah perangkat lunak. Coba saya contohkan thread ya. Udah saya contohkan kemarin ya, udah saya demokan ya. Belum. Jadi itu kalau thread, kalau client server seperti itu, kalau agent seperti itu. Jadi thread itu misalkan di PowerPoint tadi, itu kan proses. Kita buka PowerPoint tadi, PPT tadi, ada proses di sana. Bisa kita copy paste, terus bisa kita mengetik, dan lain-lain. Nah, di dalam aplikasi itu ada terjadi thread. Thread itu untuk mengontrol berjalannya sebuah aplikasi tadi. Itu proses di dalam sistem distribusi. Terus masuk kita ke client server.
Ada proses waktu Anda memberi dan meminta layanan. Nah, ada proses agent untuk melakukan identifikasi tadi. Itulah bagian-bagian dari sebuah proses sistem distribusi data. Itu bagian-bagian dari proses. Seperti itu. Nah, itu dilaksanakan berbasis jaringan semuanya. Ada penghubung internet. Juga demikian, Anda membuat aplikasi besar, Anda melakukan pengiriman data, ada trik dalamnya, proses. Artinya kalau proses itu masih melaksanakan pekerjaan, artinya belum finish ya, belum terminate. Ada mau ditanya? Nah, supaya lebih paham, Anda itu saya suruhlah dulu kerja mandiri. Mungkin Anda kurang paham tentang agent, software agent. Nah, tugas Anda ya, tugas Anda harus ada tugas biar lebih paham klien. Saya kira dari tadi masih bingung sekali. Atau memang ada dua kemungkinan. Anda bingung, Anda sudah paham. Yang mana? Bingung atau paham? Sedangkan datang si Sri sama si Damayanti, bingung dia atau paham nggak ngerti kita. Makanya dibuat dulu tugas mandiri supaya Anda mendalami. Atau paham atau bingung? Kalau si Lenisman dari ini ya, paham atau bingung saya ini ya katanya. Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Nah, oke, begini yang kedua. Saya Bapak belum memberikan nilai klien karena saya toleransi Bapak itu besar terhadap klien. Karena kadang-kadang klien masih sering mengumpulkan tugas terlambat. Kalau sempat Bapak periksa itu, Anda Bapak kirim nilai klien, terus ada tugas yang menyusul, nggak ada gunanya lagi. Karena prosesnya sudah selesai. Nah, kalau ada saya tugas, ini pasti sebelum masuk ke pertemuan, sudah saya kirim nilai Anda semua ke depan. Jadi haraplah tugas Anda itu kirim sebelum atau jangan melewati waktu yang diberikan. Supaya Anda itu nanti mengirim data, Pak, telat. Nggak ada gunanya. Nah, karena itu yang kuhindari, karena masih ada budaya itu, ya udah, nggak yang pertama, Bapak tunggulah dulu. Nanti Bapak nilai semua, tiba-tiba ada lagi menyusul, sayang sekali ya kan. Pikiran-pikiran, gagasan-gagasan atau ide di pikiran Anda itu tidak bermanfaat karena telat mengirimnya. Oke, waktu kita kurang lebih dari 9 menit. Ada yang mau tanya? Dan tugas Anda itu adalah apa sih Anda nanti saya buat di sana, Anda kerjakan aja mengenai software agent dan contoh-contohnya di dunia ini, artinya yang dimanfaatkan orang. Nanti saya buat soalnya di kelas tentang software agent. Seperti mana itu, contohnya apa? Anda jelaskan dia misalnya yang Bapak katakan tadi tentang sensor tadi di mana dia mampu mendeteksi orang, mampu dia mendeteksi orang terus mengirim ke sebuah perangkat yang dia. Ya, proses kerjanya bagaimana? Proses kerjanya. Jangan Anda buat nanti misalnya sensor. Contohnya agent itu pakai sensor untuk mendeteksi orang, selesai. Jangan seperti itu. Anda ceritakan supaya lebih paham. Seperti itu. Biasanya kalau mahasiswa kan
sebenarnya kulit-kulitnya aja untuk mendalami secara detail supaya lebih paham adalah di luar kelas. Itu hanya Anda cari dulu itu apa itu software agent itu. Bagaimana penerapannya di dunia IT sekarang itu. Ya, biar Anda pemahaman Anda tentang itu. Dan sekarang memang kita hanya materi kita ini hanya mengajar tentang pemahaman dan konsep-konsep pemahamannya saja. Ya, jadi untuk mendalami itu. Oke, jadi saya kira pertemuan kita tentang apa namanya pertemuan kelima ini ya cukuplah dulu ya. Jadi terima kasih sudah gabung di Zoom ini. Ada kurang lebih 18 orang. Kita sambung minggu depan. Ada tugas Anda kerjakan dengan waktu yang diberikan. Ya, ini kerjanya hanya pemahaman Anda. Karena ujung-ujungnya pun Anda besok ujian itu jelaskan konsep pemahaman Anda tentang ini, tentang itu. Itu saja. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita sambung minggu depan. Dengan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.